Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Farah Meta. This is my channel. Dan kali ini aku akan membahas salah satu karakter kepribadian MBTI, yaitu INFP. Karakter tipe INFP ini sering disebut juga dengan istilah The Mediator, The Healer, The Paradox, and The Idealist. Maya Bray sebagai founder dari metode MBTI ini menganalogikan INFP ini sebagai roh yang bebas. Mereka ini memiliki kemampuan untuk berimajinasi secara luas dan tidak terbatas. By the way, kita kenalan dulu yuk dengan orang-orang terkenal berkepribadian INFP, yaitu Isabel Breaks Myers, kemudian ada penulis buku yaitu J.K. Rowling, dan siapa nih yang gak kenal dengan salah satu lady ini, yaitu Lady Diana. Buat kamu yang masih bingung dengan istilah INFP, apa sih itu artinya? Jadi INFP itu adalah singkatan dari introvert, intuition, feeling, dan perceiving. INFP ini adalah kebalikan dari salah satu tipe kepribadian MBTI, yaitu ESTJ. Kemudian juga populasi INFP ini di dunia itu hanya ada sekitar 4,4% dari seluruh populasi dunia. Masing-masing dari 4 huruf kode INFP itu sebenarnya menandakan ciri kepribadian kunci dari tipe ini. Huruf pertama menggambarkan bagaimana fokus perhatian mereka. Yaitu yang pertama kalau untuk INFP ini kan adalah I, introvert. Nah, orang-orang introvert ini mereka cenderung fokus pada pikiran, perasaan, dan suasana hati yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian untuk huruf kedua, yaitu intuition, itu penggambaran fungsi belajar utama yang dimiliki atau bagaimana seseorang mengambil informasi dari lingkungan. Dan untuk karakter ini kan huruf keduanya itu adalah N atau intuitif ya. Nah, orang-orang intuitif ini mereka mengambil informasi itu dari ide-ide dan konsep-konsep abstrak daripada fakta dan detail. Kemudian huruf yang ketiga menggambarkan fungsi penilai utama yaitu F, feeling. Nah, orang-orang dengan feeling ini tuh mereka cenderung mengambil keputusan berdasarkan perasaan dan nilai. Dan huruf yang terakhir yaitu huruf keempat menggambarkan bagaimana mereka memproyeksikan bagaimana cara seseorang menghadapi dunia. Nah, mereka ini lebih suka, orang-orang perceiving ini mereka lebih suka hal-hal yang bersifat spontan dan fleksibel daripada yang direncanakan atau diatur. Kemudian kepribadian INFP itu terbagi menjadi dua, yaitu INFP-A dan INFP-T. INFP-A cenderung lebih santai dalam menanggapi suatu kegagalan dan mengambil resiko. Jadi kayak lebih easy going gitu ya guys. Kemudian mereka ini INFP-A ya, biasanya itu nggak mudah goyah. Mereka lebih kayak bodoh amat gitu dibanding INFP-T. Kemudian mereka lebih pandai mengolah emosi karena mereka nggak terlalu keras sama diri sendiri. Jadinya tuh ya nggak mudah stres. Kelemahannya itu adalah INFP-A ini karena mereka ini sifatnya nggak mau ambil pusing, jadi akhirnya cenderung meremehkan hal-hal yang penting, yang sifatnya penting. Oke, kemudian kita ke INFP-T. Kalau INFP-T ini mereka punya sifat yang lebih keras dan tegas dalam menanggapi suatu kegagalan. Sehingga mereka kayak sering kewalahan gitu karena terlalu menuntut diri sendiri. Dan INFP-T ini mereka punya sifat yang lebih sadar akan diri sendiri dan lebih sensitif terhadap orang lain. Jadi mereka lebih perfeksionis, agak susah mengontrol emosi, jadi kayak lebih moodian gitu dibanding INFP-A. Dan mereka ini kalau di dunia kerja tuh kayak agak lebih sering pindah-pindah kerja ya kalau misalkan mereka ngerasa tuh nggak cocok, dan mereka tuh lebih banyak menggunakan pikiran mereka tuh untuk mikirin nanti masa depan tuh enaknya gimana ya, harus kemana ya gitu. Dan karena sifat ini mereka pun juga jadi kayak punya kecenderungan untuk bekerja terlalu keras atau workaholic. Karakter INFP seringkali dianggap pendiam dan jarang bersosialisasi. Padahal ada juga loh sosok introvert yang peduli dan suka membantu orang lain. Empati mereka pun tinggi. Nah, si INFP ini contohnya. Mereka juga pendengar yang terbaik. Meskipun mereka suka menyendiri, tapi bukan berarti loh mereka itu pemalu. Hanya saja mereka lebih nyaman dengan waktu mereka sendiri. Dan aktivitas senggang yang disukai oleh orang-orang INFP ini adalah menulis, membaca, menghargai seni, dan mendengarkan musik. Mereka mungkin ya terlihatnya kayak seperti cuek, dingin di permukaan. Padahal sebenarnya mereka itu sangat terperasa, sangat sensitif. Tapi ya khawatir mereka tidak ingin orang lain tahu emosinya. INFP memilih untuk menumpahkan keluh kesahnya itu hanya pada orang-orang yang spesial, di mana tuh mereka merasa nyaman. Jadi mereka agak pemilih ya dalam hal ini. Di balik perangainya yang misterius dan kadang-kadang terkesan individualis,
Di sisi lain tuh mereka sebenarnya tuh jauh lebih peduli dari yang orang lain pikirkan dan mereka tuh siap menolong loh sebenarnya kapanpun mereka dibutuhkan. Ada komentar dari seorang INFP sendiri bahwa memang mereka ini adalah tipe perasa. Jadi kebanyakan mikir. INFP ini mereka ini suka berbicara dengan dirinya sendiri. Si kepala tuh rasanya banyak banget tapi sulit untuk mengutarakannya kepada orang lain. Nah, yang lebih parah, INFP tahu atau apa sih yang akan mereka kerjakan atau mereka percayai, tapi kadang sulit untuk menjelaskannya pada orang lain. Itulah rasanya menjadi INFP. Jadi selalu ingin tahu tentang dirinya, tapi agak merasa orang lain tuh sulit untuk memahaminya. Orang bertipe INFP biasanya merupakan penulis yang berbakat. Walaupun mereka nggak terlihat nyaman ya ketika mengekspresikan dirinya secara verbal, tapi mereka bisa menuliskan apa yang mereka rasakan. Mereka memiliki obsesi dengan prinsip idealisnya, sehingga kadang-kadang tuh kayak agak bingung antara diri sendiri, antara realita dan imajinasi. Jadi dan sisi gelapnya si MBTI INFP ini ya, selanjutnya tuh mereka kadang-kadang tiba-tiba langsung hilang motivasi kalau mereka punya rencana dan rencana itu nggak berhasil di percobaan pertama. Padahal kan ya, semua hal itu kan membutuhkan proses trial dan error terlebih dahulu. Dan standar yang dimiliki seorang INFP ini tinggi. Karena mereka termasuk orang-orang yang perfeksionis. Mereka akan menekan diri sendiri, tapi kayak agak kurang memberikan penghargaan terhadap diri mereka sendiri. Dan ketika mereka bekerja dengan kelompok, INFP ini jadi agak sedikit bikin masalah nih, karena standar yang dimiliki memang lebih tinggi dari anggota kelompok lainnya. Kalau kamu yang mengetahui bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter INFP, yang pertama adalah mereka cenderung idealis, kreatif, dan perfeksionis. Kemudian mereka itu punya kemampuan yang baik dalam memahami emosi orang lain. Dan yang ketiga adalah mereka pendengar yang baik. Kemudian mereka juga senang berimajinasi dan mereka lebih suka bekerja sendiri daripada bertim ya. Kemudian mereka lebih sering mendahulukan orang lain ketimbang diri sendiri. Nggak suka banget dapat pekerjaan tuh yang detail dan dikerjakan secara rutin atau berulang-ulang. Mereka lebih suka berkomunikasi dengan tulisan ketimbang bercerita. Mereka juga adalah seorang mediator yang baik, dan mereka itu selalu mencari kebaikan orang lain bahkan di situasi yang terburuk sekalipun. Nah, ada satu sisi yang unik dari seorang berkarakter INFP. Mereka ini terkenal sebagai pribadi yang paradoks atau kepribadian bertolak belakang. Apa sih itu? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah, satu, INFP ingin sekali bisa bantu orang lain, tapi mereka tuh kayak membatasi interaksi sosial juga. Mereka punya rasa penasaran tinggi, tapi mereka juga pemalu. Kemudian yang ketiga mereka easygoing, tapi mereka bisa juga sangat keras kepala. Umumnya mereka perfeksionis ya, tapi kadang-kadang mereka juga suka lalai atau suka kurang teliti. Mereka bisa merasakan senang juga sedih dalam waktu bersamaan. Dan mereka memiliki pribadi yang kekanak-kanakan tapi bisa juga pembawaannya dewasa. Jadi semuanya itu tergantung dari kondisi dan situasi saat itu. Nah, sifat ini tuh bisa saling bertolak belakang secara tiba-tiba, itu tergantung dari suasana hati si INFP. Namun bukan berarti mereka memiliki personality yang buruk ya. Memang pemikiran INFP aja yang terlalu dalam dengan menyerap emosi itu sekitar tuh terlalu banyak sehingga ya kadang-kadang memasung langkahnya untuk bergerak maju atau mundur. Kelebihan INFP adalah mereka ini punya empati yang tinggi, kemudian peduli dengan orang lain, bisa menjadi mediator, peka terhadap perasaan orang lain, dan cukup mudah fokus, mandiri, suka membantu orang lain. Kekurangan INFP, mereka ini sensitif dan terkadang mudah tersinggung, kurang peduli dengan diri sendiri karena terlalu sering mengutamakan orang lain, kemudian sering melewatkan hal kecil atau tidak detail karena memang nggak suka hal-hal yang terlalu rumit atau detail gitu ya. Perlu waktu yang lama untuk membuat keputusan dan mereka terlalu idealis. Lemah terhadap kritikan, kadang nggak bisa mendengarkan masukan atau apapun yang melawan ide dan opini mereka. Cukup mudah merasa lelah, padahal mereka di satu sisi ingin menjadi mediator saat ada konflik, atau mereka itu selalu ingin membuat orang lain senang. Nah, sekarang kita ke jenis pekerjaan yang cocok untuk tipe kepribadian INFP ini. Yang pertama adalah aktivis, kemudian ada aktor, arsitek, artis, editor, ada fashion designer, ada jurnalis, musisi, kemudian ada pekerja sosial, pembimbing konseling, ada pembuat film, bisa juga jadi penulis, bisa jadi psikolog, kemudian bisa juga jadi sastrawan, karena kan memang INFP ini suka menulis ya. Partner alami dari seorang INFP adalah ENFJ dan ESFJ. Nah, ini ada sedikit saran untuk seorang INFP, belajarlah untuk mengendalikan emosi secara bertahap.
agar tidak terlalu hanyut dalam perasaan kita dan tidak memendam emosi terlalu lama. Mengutarakan perasaan bukan berarti kita lemah kok. Harus diingat juga, jika semua suatu perkara itu tidak semuanya langsung berhubungan dengan kamu. Sebab, itu hanya akan membuat kamu overthinking pada suatu perkara yang nggak penting. Hematlah energi, waktu, dan pikiran dengan hanya memikirkan sesuatu yang memang penting dan ada kaitannya denganmu. Kemudian sadari kelemahan yang dimiliki. Dengan menyadarinya, bukan berarti jadi orang lain, tapi hal tersebut bisa membuat INFP lebih menghargai diri sendiri dengan lebih baik. Yang terakhir, yuk mulai fokus pada hal apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Lalu lakukan saja, jangan terlalu lama menundanya. Nikmati aja prosesnya, karena setiap proses itu kan memang selalu ada trial and error. Hanya dengan memulai, INFP akan dapat suatu pengalaman dan pembelajaran hidup yang terbaik. That's it pembahasanku kali ini mengenai tipe kepribadian INFP. Semoga saja bermanfaat. Dan kalau misalkan teman-teman punya masukan kira-kira video apa nih selanjutnya yang mau aku bahas, komen aja ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman selalu terupdate dengan video-video di channel ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.